Nah setelah saya jadi hamba Tuhan, saya itu kagum melihat burung ini. Jadi mereka nggak akan pernah keliru ke betina yang lain. Tidak. Dari atas nukil itu. Nah di situ akan dinilai gaya sayapnya itu yang menentukan. Langsung dia tahu mana istriku. Enggak sekolah. Catat itu baik-baik. Kita ini sekolah di Amerika lagi. Wih keren. Kalau goblok terlalu kita malu sama burung. Nah monogami luar biasa. Maka itu kesetiaan ini yang dibenci oleh iblis. Mereka nggak suka ada yang namanya setia. Mengapa pernikahan itu dibenci oleh iblis? Nah ini alasannya. Kita buka Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Mengapa pernikahan dibenci oleh iblis habis-habisan? Sungguh mereka nggak benci yang lain. Pernikahan ini nomor 1. Dimusuhi habis-habisan. Begitu saudara dan saya yang ada di jemaat ini, Family Harvest Church, mari kita jaga betul pernikahan kita. Katakan amin. Belajar setia. Yang membuat bingung adalah kata kita. Berapa Tuhan kita itu? Baiklah kita menjadikan manusia supaya mereka serupa dan segambar dengan kita. Saya pesan kepada saudara, gunakan Alkitab bahasa Inggris dalam 2 terjemahan yang terakhir ini. Buat saya cukup bagus. The Message 1. Kedua, New Living Translation, NLT. 2 ini cukup hebat. Kalau saudara belajar membandingkan, cari yang 2 itu. Jangan King James, terlalu sulit buat kita. Gramatiknya, kata-katanya juga sudah beda. Tapi 2 ini. Siapa kita ini? Kalau ada kata kita, itu tunggal atau jamak? Plural, jamak. Kenapa kita? Saya itu sampai hari ini menggunakan 4 tafsiran Alkitab. Dari 4 pengarang, salah satu Matthew Henry. Saya tidak menemukan jawaban yang tepat. Kenapa kita? Saya banyak baca buku. Saya mau cari kita ini siapa. Oh banyak tafsiran. Yang paling banyak para teolog berkata ini Tritunggal. Ternyata bukan. Ayat 27 akan menerangkan. Dengarkan. Then God said, let us make human beings our image. To be like us. Ya, oke. So God created human beings in His own image. In the image of God He created them. Male and female He created them. Oke, terima kasih. His own image. Kenapa jadi tunggal? His own image. Mereka diciptakan them. Laki dan perempuan. Dengarkan. In our image. Ayat 26. Roh Kudus tolong kami supaya kami mengertinya dalam nama Yesus. Saya beri pertanyaan dulu kepada saudara. Walaupun jawabannya saya sudah tahu. Hanya untuk merefresh pikiran kita. Kalau begitu, menurut ayat 27, Tuhan kita itu laki atau perempuan? Jelas jawabannya pasti laki. Karena ada Bapa kami yang di dalam surga. Tapi, kita tidak bicara gender, jenis kelamin. Ingat ya, kita nggak bicara gender. Kalau ayat 27 mengatakan bahwa Dia menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Jangan lupa perempuannya. Di gambarnya sendiri. Nah kalau Tuhan saudara jawab hanya laki-laki saja, kasihan yang perempuan ini gambarnya siapa? Tuhan gak punya tetangga. Ngerti kata ini? Nah yang jawab sekarang. Belum ada gereja. Belum ada. Ini yang luar biasa. Saya mencari, Bapak jawab saya. Saya harus mengerti rahasia ini. Saya sudah banyak baca buku teologi kok membingungkan semua. Yang mana? Kenapa kita? Lalu kalau Bapak, itu jelas Bapak itu laki-laki. Yang perempuan ini gambarnya siapa? Mari kita buka Ulangan 32 ayat 18. Ternyata jawabannya ketemu di situ. Ulangan 32 ayat 18. Ada 2 kata yang indah untuk menolong kita mengerti Kejadian 1:27. 2 kata memperanakkan dan melahirkan. Jawab bukan dengan pengertian teologi, tapi pengertian anak-anak. Kalau Tuhan itu melahirkan dan memperanakkan, Dia itu papa atau mama? Ayo cepat jawab, usah ragu-ragu. Ternyata Dia itu bukan laki dan perempuan dalam jenis kelamin, gender. Di surga itu ada papa dan mama. Untuk menggambarkan seorang ayah di dunia yang adalah Dia sendiri. Dia jadikan laki-laki supaya jadi ayah. Untuk menggambarkan seorang ibu yang ada di surga, yang adalah dirinya sendiri. Maka itu let us. Maka Dia jadikan perempuan. Seorang bisa bahasa Ibrani akan tahu kata ini.
El Shaddai. Itu bukan God the Almighty terjemahnya. Buat orang Ibrani, kata El Shaddai itu artinya, terjemahan bebas bahasa Indonesia, Tuhan, the knowledge God. Dia menyatakan diri, aku yang melahirkan engkau, dan aku yang memperanakkan engkau, dan aku yang nourish. Gitu mama atau papa. Saya sering buat pertanyaan begini, suami istri, kapan terakhir kali kita bergurau di rumah? Saya istri saya sudah pulang, tanya anak-anak UX. Kalau orang belum kenal istri saya, kelihatannya angkuh, pendiam. Tapi dia itu, aduh, kalau bergurau, saya bisa berapa kali kami berdua bergurau, anak-anak itu melihat. Anak-anak makannya enak sekali. Belajar tenang, karena surga ada di rumah. Kapan terakhir kali kita kejar-kejaran berdua? Tapi nggak bawa golok deh kejar-kejaran. Kejar-kejaran, wah, menyenangkan sekali. Ya jangan bawa golok, kejaran. Lain, saudara, kebahagiaan kita adalah kebahagiaan mereka. Katakan amin. Kebahagiaan anak-anak itu kebahagiaan masyarakat. Kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan negara. Kebahagiaan negara itu kebahagiaan dunia. Jadi sumbernya kita berdua yang mewakili Tuhan. Tahu sekarang siapa Tuhan? Itu papa dan mama. Maka itu ada laki dan perempuan. Harmonislah dalam hidup ini, saling mengampuni. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah sambil mereka nyiapkan. Suatu kali saya baca sebuah ilustrasi menarik sekali. Ada opa oma, sudah tua sekali, dua-dua sudah ompong. Mereka berdua sore itu ingin makan di luar. Mereka milih restoran dengan gigi yang nggak ada, jadi agak susah ngomong. Opa pesan, punyanya oma duluan ya, yang opa belakangan. Saya nggak sentuh, saya belum ngomong, jadi saya nggak tahu. Nah, pelayan heran, kenapa kok pesan nggak bareng-bareng? Kenapa kok mesti yang oma dulu? Ketika oma sudah mulai habis, opa panggil pelayan, punya saya keluarkan. Karena nggak tahan betul. Pelayan tanya, opa, kenapa mesti oma dulu, kenapa nggak bareng-bareng? Gigi palsu cuma satu, jadi gantian. Maaf, jangan tersinggung. Aduh, rukun sekali nih opa oma. Berbahagialah anak cucu kita, kalau mereka tahu kita sampai tua atau masih rukun-rukun.